Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. kami akan membahas tentang klasifikasi hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau menjadi dasar lahirnya hukum. Dalam arti luas, sumber hukum itu mencakup segala hal yang mempengaruhi pembentukan hukum, termasuk kebudayaan, agama, filsafat, dan nilai sosial. Dan kalian juga harus mengetahui dalam arti sempit, sumber hukum mengacu pada bentuk atau tempat di mana ketentuan hukum itu dituangkan. Misalnya undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, dan lain-lain. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum itu sendiri, seperti kondisi sosial masyarakat, ekonomi, politik, budaya, agama, dan filsafat hukum. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dipegang oleh kekuasaan dalam negara. Kedua yaitu kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini dengan sesuatu yang sedemikian yang harus kita lakukan. Sedangkan hukum adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya. Ketiga, adanya jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama. Atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberi putusan terhadap satu kasus yang sama. Yang keempat, yaitu adanya traktat, adalah perjanjian antar negara dan hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian. Kelima, adanya doktrin. Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Sistem hukum menurut ahli Prof. Subekti menyatakan bahwa sumber hukum formal yang menjadi dasar hukum untuk menguji apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak. Menurut Immanuel Kant, menekankan pentingnya resiko akal sebagai sumber utama hukum yang ideal, sehingga sangat mempengaruhi teori hukum alam natural law. Ada sekurang-kurangnya 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang pada negara-negara saat ini. Yang pertama ada sistem hukum kontinental atau yang sering disebut dengan civil law. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Prancis, Italia, Belanda, termasuk juga Indonesia yang terkena pengaruh oleh sistem ini. Hukum Eropa kontinental ini bersumber pada hukum Romawi yang selanjutnya dijadikan dasar dan kodifikasi hukum di Eropa. Selanjutnya ada sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon juga disebut dengan Anglo-Amerika. Sistem ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11. Selanjutnya berkembang di negara-negara Amerika Utara, beberapa negara Asia, dan Australia yang termasuk dalam persemakmuran, selain di Amerika Serikat sendiri. Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah putusan-putusan hakim dan pengadilan. Dan yang ketiga ada sistem hukum adat. Sistem ini hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan masyarakat Asia lainnya. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis dan yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang keempat adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan kepada agama Islam. Dan yang kelima adalah sistem hukum sosial atau sistem hukum komunikasi. Sistem hukum ini dianut di negara-negara sosial, yaitu seperti negara Australia, Cina, Vietnam, Australia, dan negara sebagainya. Pembagian hukum. Sumber hukum formal terdiri dari peraturan-peraturan undang-undang, peraturan hukum kebiasaan. Dua yang material itu ada filosofis, sosiologis. Menurut bentuknya
dapat dibedakan hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat berdasar pada penggolongan lapangan hukum yang tradisional klasik, artinya penggolongan yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga di Hindia Belanda dahulu, dan juga yang tampak dalam pasal 102 dan pasal 108 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dikenal sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata usaha negara. Yang ketiga, hukum perdata. Yang keempat, hukum dagang. Yang kelima, hukum pidana. Yang keenam, hukum acara.